Karena beliau itu aslinya Kristen Ortodok bahasa sekarang ya, Kristen murni. Maka beliau masuk, pasukannya ditinggal di perbatasan. Dia masuk sendiri ke kerajaan. Dia datang dengan pakaian yang sangat sederhana, kendaraan yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan kembali tentang sejarah sahabat Rasulullah yang bernama Ammar bin As ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ammar bin As ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang memeluk Islam belakangan, yakni di tahun ke-8 Hijriah. Ammar bin As ini adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa, seorang diplomat ulung dari bangsa Quraisy. Kalau bahasa sekarang itu semacam menteri luar negeri lah ya, yang melanglang buana ke berbagai negara. Yang pada saat itu ada 3 negara besar, yaitu Persia, Romawi, dan Ethiopia itu ya, di Afrika. Yang ketiga-tiganya pada masa itu adalah negara-negara adidaya, di mana Ammar bin As ini sudah biasa ketiga tempat itu, sudah akrab gitu ya. Dan sebagai corong bangsa Quraisy pada masa itu adalah penentang dakwah Nabi pada masanya. Dan sebelum masuk Islam, Ammar bin As ini adalah penentang dakwah Nabi. Jadi kemanapun Rasulullah mengutus sahabat untuk meminta suaka atau perlindungan dan lain sebagainya, maka di situ ada Ammar bin As yang berusaha menggagalkan dakwah Nabi. Ammar bin As ini memang sangat luar biasa. Orangnya sangat cerdas. Kalau istilah kita sekarang itu jenius gitu ya. Jenius mulai dari kecil sampai besar. Ammar bin As ini lahir 10 tahun setelah Rasulullah lahir. Dia berkawan akrab dengan sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Dia seangkatan dengan Umar. Sehingga satu ketika Rasulullah berdoa, yang doanya itu kemudian satu dikabulkan pada saat setelah berdoa, yaitu masuk Islamnya Umar, dan yang kedua doanya dikabulkan di tahun ke-8 Hijriah, yaitu masuk Islamnya Ammar bin As dan Khalid bin Walid. Jadi setelah ketiganya ini bergabung menjadi satu, menjadi kekuatan Islam yang sangat luar biasa dahsyat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ammar bin As ini ketika berulang-ulang kali ke Ethiopia untuk membujuk Raja Najasyi agar utusan Rasulullah yang datang ke sana untuk meminta perlindungan bisa digagalkan. Saking dekatnya Ammar bin As dengan Raja Najasyi sehingga bangsa Quraisy sangat yakin akan bisa menggagalkan. Ketika orang-orang Islam pada saat itu terganggu di Mekah, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Ethiopia untuk meminta perlindungan ke Raja Najasyi gitu ya. Atas izin Allah itu berangkat malah duluan gitu. Ketika kapal sampai di Jeddah itu mau berangkat ke seberang ke Afrika, itu keduluan umat Islam nyebrangnya dengan kelompok Quraisy yang dipimpin oleh Ammar bin As itu. Sehingga Raja Najasyi sudah memberikan perlindungan terlebih dulu. Raja Najasyi ini salah satu raja yang sangat adil gitu ya, dan mau menerima kebenaran Islam. Karena beliau itu aslinya Kristen Ortodok bahasa sekarang ya, Kristen murni. Datang Ammar bin As mau menggagalkan itu. Kan sahabat lama nih. Raja Najasyi itu kalau ketemu Ammar bin As kayak nyambut diplomat yang luar biasa gitu ya, disambut secara kenegaraan gitu. Dan dapat tempat yang luar biasa di istana gitu ya. Tapi kali ini Ammar bin As keliru gitu ya. Gimana kelirunya? Kelirunya setelah menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Raja Najasyi malah marah pada Ammar bin As. Ya, kalau bahasa kita tuh bodoh sekali kamu nih, tidak mau menerima kebenaran. Oke lah kalau begitu supaya adil kita panggil kedua-duanya. Jadi dari umat Islam yang dipimpin oleh Ja'far itu dipanggil, keesokannya Ammar bin As juga dipanggil, bersama-sama dipanggil. Jadi raja itu sangat adil, sangat bijaksana gitu ya. Ditanyain satu persatu, saling bantah, saling berargumen, dan Raja Najasyi tersentuh terhadap argumennya Ja'far tentang Islam, sehingga di hatinya sudah menyimpan rasa keimanan. Maka dalam sejarah disebutkan ketika Raja Najasyi itu meninggal dunia, disolatkan
karena dia sudah masuk Islam. Ammar bin As dengan upetinya yang begitu besar, banyak sekali yang dibawa itu, diusir oleh sahabatnya Raja Najasyi, disuruh keluar dari kerajaan dan pulang gitu ya. Berikutnya datang lagi dengan alasan yang berbeda Ammar bin As ini. Nah, dan datang yang terakhir inilah hidayah itu datang. Kalau aku jadi dirimu, kata Raja Najasyi, maka aku akan beriman. Ikutilah yang namanya Muhammad itu. Itu orang hebat. Nggak pernah sekolah, nggak bisa baca tulis, tapi semua tahu. Strategi perang tahu. Akhirnya setelah dapat sedikit hidayah itu, Ammar bin As langsung kembali ke Mekah dan melanjutkan perjalanannya ke Madinah untuk berbaiat untuk masuk Islam. Nah, di perjalanan Ammar bin As ketemu dengan panglima perangnya Quraisy yang bernama Khalid bin Walid itu. Satu panglima perang Quraisy, satu diplomat ulungnya Quraisy. Punya niat yang sama untuk berbaiat masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, dua-duanya dibaiat oleh Rasulullah, dan sebelum baiat Ammar bin As ini meminta kepada Rasulullah, aku belum mau berbaiat kalau belum ada pernyataan dari engkau, kan dosaku ini banyak banget. Bagaimana caranya menghapus dosa-dosaku yang begitu banyak ini? Rasulullah dengan sangat bijaksana menyampaikan, wahai Ammar bin As, dan engkau berniat dari Najasyi datang ke Mekah, kemudian datang kemari, berniat untuk memeluk Islam, untuk berbaiat kepadaku, maka dosa-dosamu sudah terhapus semuanya. Alhamdulillah. Bergembiralah Ammar bin As, karena dosanya sudah menyatakan habis. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Ammar bin As ini mendapatkan tempat yang luar biasa di hati Rasulullah. Dan Rasulullah itu paham betul, karena Ammar bin As ini seorang yang luar biasa di bangsa Quraisy, seorang diplomat, seorang yang cerdas, orang yang cerdik luar biasa. Maka oleh baginda Rasulullah, kalau Khalid bin Walid itu karena memang panglima perang, dia memiliki pendidikan, memiliki ilmu tentang perang, maka ditugaskan sebagai panglima perang. Sementara Ammar bin As bukan panglima perang, tapi diplomat ulung. Diplomat, orang yang pintar berdiplomasi, negosiator yang luar biasa. Maka tugas pertamanya oleh baginda Rasulullah diangkat jadi panglima perang. Pada zaman Rasulullah ditugaskan untuk mengantarkan surat sebagaimana biasa untuk para raja agar memeluk Islam atau perang. Ammar bin As dapat tugas ke Oman. Bapak Ibu sekalian, Oman itu adanya di ujung Arab ya. Oman pada waktu itu dipimpin oleh dua orang raja, Yolanda bersaudara. Orang Arab juga yang tadinya di bangsa Quraisy, dia hijrah ke Oman itu menjadi raja. Nah, setelah pertama kali Ammar bin As ditugaskan untuk menjadi panglima perang. Ammar bin As disangui, bahasa kita disangui tentara, beberapa orang pasukan. Menurut sejarah dalam catatan kurang lebih 100 orang pergi ke Oman. Karena beliau bukan strategi perang, bukan ahli perang, tapi ahli diplomasi, ahli negosiator, maka beliau masuk, pasukannya ditinggal di perbatasan. Dia masuk sendiri ke kerajaan untuk menemui raja dengan bawa surat itu. Singkat cerita, ketemu raja, rajanya setelah membaca kemudian minta waktu, berpikir beberapa hari, beliau kembali dulu ke perbatasan sampai kemudian dipanggil oleh istana. Balik, yang kedua terjadilah dialog. Dan alhamdulillah kemudian karena diplomasi yang luar biasa, negosiasi yang luar biasa, Oman menyatakan ikut memeluk Islam. Nah, bersama dengan itu Rasulullah meninggal, sehingga pemerintahan dipimpin oleh Abu Bakar. Nah, pada saat itu Ammar bin As kembali ke Madinah membantu Abu Bakar. Karena terjadi konflik di sana sini, beliau membantu Abu Bakar untuk meredam konflik itu. Kemudian pada saat berikutnya, pada zaman Umar, Ammar bin As dapat perintah menjadi gubernur di Kisra, karena Irak namanya. Menggantikan dua gubernur sebelumnya yang meninggal dunia, yang syahid karena, kalau bahasa kita sekarang bahasanya kena COVID. Namanya taun. Jadi penyakitnya itu kalau kena badan itu dagingnya bisa rontok-rontok gitu. Ini kusta ya Bapak Ibu. Dua gubernur gagal mengatasi penyakit itu. Maka diperintahkanlah Ammar bin As untuk menjadi gubernur di Kisra. Dan alhamdulillah atas izin Allah, karena kecerdikan beliau berhasil mengatasi penyakit taun itu. Salah satu strateginya adalah
Beliau memerintahkan rakyat Kisra itu untuk berpencar-pencar, jangan hidup berkelompok. Dan akhirnya penyakit taun itu hilang. Kemudian setelah itu beliau ditarik kembali ke Madinah, dapat tugas baru. Tugasnya adalah membebaskan Palestina. Beliau datang ke Palestina dengan beberapa pasukan, dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, beliau tanpa perang. Luar biasa. Beliau berdiplomasi, bernegosiasi dengan juru kuncinya Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Setelah berdiplomasi, sampaikan apa yang maksud dan tujuan. Apa kata rahib yang memegang kunci itu? Aku akan serahkan langsung kepada pimpinanmu, kepada Khalifah Umar. Karena apa yang kau sampaikan sama dengan ada di kitab saya tentang ciri-ciri orang yang nanti memegang Baitul Maqdis. Akhirnya Amr bin As mengirim utusan ke Madinah untuk menyampaikan itu, untuk meminta Khalifah datang langsung ke Palestina. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, beliau datang ke Palestina. Tapi Bapak Ibu sekalian, di luar pikiran Amr bin As. Amr bin As mengira yang namanya kepala negara datang, Khalifah yang datang, berarti didampingi oleh banyak pasukan. Dan pakai onta ya, atau kuda ya yang dibawa, yang dikendarai. Ternyata di luar dugaan Amr bin As. Khalifah datang mengendarai keledai dan tanpa pasukan. Dia datang dengan pakaian yang sangat sederhana, kendaraan yang sederhana. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, setelah ketemu rahib pemegang kunci itu, pemegang kunci diserahkan kepada Khalifah, dan oleh Khalifah kemudian diserahkan kepada Amr bin As, dan Amr bin As diangkat menjadi gubernur Palestina. Jadi Amr bin As diangkat jadi gubernur, beliau langsung kembali ke Madinah. Tidak lama kemudian, beliau dapat perintah untuk melanjutkan tugas membebaskan Mesir. Amr bin As kembali melanjutkan perjalanan ke Mesir. Sebelum sampai di Mesir, ada surat yang datang lagi. Karena Khalifah sangat khawatir, Mesir itu besar, pasukannya banyak, tidak sebanding dengan pasukan yang dibawa oleh Amr bin As. Jadi analisa beliau kemungkinan kalah. Dikirimlah surat. Yang isi suratnya kurang lebih begini. Wahai Amr bin As, jika engkau belum masuk Mesir, kembali. Tapi kalau engkau sudah masuk Mesir, lanjutkan. Nah, datanglah utusan itu kemudian. Nah, datang suratnya, tanya sama Amr bin As dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabatnya. Kita ini sekarang di mana? Sudah masuk Mesir apa belum? Nah, setelah ditanyakan dengan beberapa teman yang memang sudah terbiasa berdagang ke Mesir, wah ini sudah masuk ini. Wah kalau gitu lanjutkan. Kota demi kota berhasil ditaklukkan oleh beliau. Sampai akhirnya sampai di ibu kota Mesir, namanya Iskandaria. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, beliau menundukkannya tanpa peperangan. Hanya dengan diplomasi. Begitulah Bapak Ibu sekalian perjalanan seorang sahabat Nabi Amr bin As yang sangat luar biasa, dan akhirnya beliau mengakhiri perjuangan beliau sampai di umur 90 tahun. Beliau meninggal di Mesir, dan sampai hari ini ada masjid namanya Masjid Amr bin As di Mesir. Yang alhamdulillah 2 tahun yang lalu kami ke sana, itu baru selesai tapi belum diresmikan. Dan insya Allah sekarang sudah bisa dikunjungi kalau Bapak Ibu sekalian ada waktu berelang atau berziarah ke masjid. Insya Allah bisa ketemu dengan masjidnya Amr bin As. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.